dari pernyataan Mbak Puan Maharani hari ini ketika ditanya sama wartawan terkait kader-kader PDI Perjuangan yang tidak hadir di acara retreat di Magelang gitu ya, apakah itu ada arahan dari Ibu Megawati? Jawaban Mbak Puan, nggak ada arahan. Berarti kan memang palsu itu. Berarti kan suratnya emang nggak ada, itu palsu gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini Mbak Puan Maharani ternyata hadir di acara retreat di Magelang. Dan ini ternyata membuat sebagian orang jadi bertanya-tanya, jadi kebingungan, kok bisa Mbak Puan hadir gitu. Padahal beberapa hari sebelumnya kan muncul surat instruksi harian dari DPP PDI Perjuangan yang intinya meminta semua kader-kader yang menjadi kepala daerah untuk menunda hadir di acara retreat di Magelang. Ini justru anak dari Ibu Megawati, pengurus DPP PDI Perjuangan, malah ada di situ. Ini kok bisa gitu ya? Padahal beberapa orang kader PDI Perjuangan sampai sekarang itu masih belum ada di Magelang. Jadi ini kemudian menimbulkan tanda tanya dan kebingungan gitu. Sebelum saya mencari informasi dan membaca beritanya, atau sebelum saya tanya kepada teman-teman informan saya yang ada di Jakarta, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu mudah saja dijawab gitu. Karena ya memang Mbak Puan Maharani adalah ketua DPR RI. Ya memang harus hadir gitu, karena DPR adalah mitra pemerintah. Jadi ketika ada acara-acara dan kemudian Mbak Puan hadir di situ, ya memang udah tanggung jawabnya, udah menjadi kewajibannya. Bahwa kemudian Mbak Puan Maharani adalah anak dari Ibu Megawati, adalah pengurus DPP PDI Perjuangan dan calon ketua umum partai selanjutnya, ya itu bab lain gitu ya. Urusan yang berbeda itu. Tapi sebagai ketua DPR dan tugasnya adalah memang bersama-sama dengan pemerintah dan menjadi mitra, maka ketika ada acara dan kemudian diundang untuk hadir, ya memang harus hadir gitu. Jadi Mbak Puan Maharani itu adalah orang yang memang sangat bisa membedakan antara urusan partai politik dan urusan kenegaraan atau tugas yang sudah diembannya. Jadi ya kalau Mbak Puan ada di situ, emang udah dia tugasnya di situ gitu. Dan karena ini kemudian memang melekat bahwa Mbak Puan ya bagaimanapun anaknya Ibu Mega dan pengurus PDI Perjuangan, sekalipun misalkan datang atas nama ketua DPR RI dan sebagainya, tapi dari kehadiran Mbak Puan di situ, sebenarnya kalau memang surat instruksi harian itu memang muncul dari inisiatif Ibu Megawati dan tidak bisa ditolerir lagi atau digugat lagi gitu ya, tidak bisa didiskusikan lagi, kan pastinya Mbak Puan Maharani sebagai anaknya, sebagai pengurus partai pasti juga nggak akan hadir gitu. Karena ya oke lah memang ketua DPR, tapi juga akan melekat di situ. Tapi dengan kehadiran Mbak Puan di acara retreat Magelang, ini semakin meyakinkan saya terhadap prediksi atau analisa saya terkait surat yang beredar kemarin itu. Karena dari beberapa video yang saya sudah sampaikan sebelumnya, memang saya meyakini bahwa itu adalah surat yang palsu. Karena tidak sesuai dengan pemikiran atau sikap atau apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Megawati dalam beberapa bulan terakhir dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Presiden Prabowo Subianto. Karena hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu ya oke-oke aja gitu. Jadi ketika Hasto kemudian ditahan oleh KPK dan kemudian PDIP diharapkan bisa berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo, itu gak nyambung sama sekali gitu. Jadi ini bagi saya adalah surat yang palsu, atau dalam istilah di IT atau di software itu ya seperti asli tapi palsu gitu. Kelihatan asli tapi palsu sebenarnya. Ya karena seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ini ada upaya-upaya untuk memecah PDI Perjuangan memang. Dan ketika Pak Hasto sudah masuk dan ditahan oleh KPK, memang pihak-pihak terkait itu kemudian memanfaatkan situasi ini. Dan yang menarik dari kehadiran Mbak Puan di acara retreat di Magelang itu, ternyata itu juga kemudian mengkonfirmasi kecurigaan atau keyakinan saya pribadi gitu terkait surat yang muncul yang seolah-olah itu dari DPP atau dari Ibu Megawati, yang sebelumnya saya bilang itu adalah surat palsu. Karena dari pernyataan Mbak Puan Maharani hari ini ketika ditanya sama wartawan terkait kader-kader PDI Perjuangan yang tidak hadir di acara retreat di Magelang gitu ya, apakah itu ada arahan dari Ibu Megawati? Jawaban Mbak Puan, nggak ada arahan. Berarti kan memang palsu itu. Berarti kan suratnya emang nggak ada, itu palsu gitu. Dan dari sini saya semakin yakin dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya gitu. Dan memang Ibu Megawati secara prinsip, secara gaya berpikir dan kebijaksanaan yang beliau miliki, gak mungkinlah kemudian gerasa-gerusu seperti itu dan kemudian terlihat sangat-sangat
reaktif sekali dan dalam hitungan jam langsung muncul surat seperti itu, nggak mungkin gitu. Jadi ya ini semakin meyakinkan saya dengan analisa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa di dalam ada proksi-proksi setan beringin dan bertujuan untuk menghancurkan PDI Perjuangan gitu ya. Ya memang itu adalah cerita yang lain yang mungkin nanti akan saya bahas di episode selanjutnya. Karena ujung-ujung dari semua cerita ini pada akhirnya seperti penahanan Pak Hasto dan kemudian beberapa jam setelahnya muncul surat DPP PDI Perjuangan asli tapi palsu, ini semuanya itu bertujuan untuk memecah atau menghancurkan PDI Perjuangan dari dalam. Jadi dari sini gitu ya, setelah surat ini dan kemudian nanti mungkin di Kongres di 2025 April nanti, nampaknya muncul gerakan-gerakan, mulai sekarang juga sudah mulai terbaca bahwa mungkin akan ada seruan-seruan boykot dari kelompok-kelompok proksi setan beringin di internal PDI Perjuangan untuk memboikot Kongres gitu ya. Infonya masih samar, nanti saya akan konfirmasi kalau sudah mulai kelihatan. Tapi intinya apa yang disampaikan dan apa yang dilakukan oleh Mbak Puan Maharani memang sangat sesuai sekali dengan kebijakan dan pemikiran Ibu Megawati, yang memang nggak ada masalah dengan Presiden Prabowo dan bahkan sebenarnya nggak ada masalah dengan Presiden Indonesia bernama Jokowi, dengan Presiden gitu ya. Ya buktinya ketika Pak Jokowi sudah mendukung Gibran, sudah mengubah undang-undang di MK, buktinya kan menteri-menterinya dari PDI Perjuangan tetap masih menjadi menteri tuh, nggak ditarik sama Ibu Megawati. Padahal bisa aja ditarik, tapi kan tetap dipertahankan. Itu kan menunjukkan bahwa antara PDI Perjuangan sebagai partai dengan Presiden Indonesia itu nggak ada masalah. Yang bermasalah dengan pribadinya, dengan sosoknya gitu, dengan Jokowi yang kemudian mengubah undang-undang di MK dan kemudian memaksakan Gibran untuk bisa menjadi cawapres. Itu yang kemudian menjadi masalah. Tapi bagi Mbak Puan Maharani ya juga sama seperti Ibu Megawati. Sangat-sangat bisa membedakan dan menegaskan bahwa tidak ada urusan antara urusan pribadi dengan urusan kenegaraan atau partai politik dan hukum. Semuanya harus benar-benar dipisah-pisah. Jadi bahwa ada masalah pribadi, ada pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang kader bernama Jokowi kepada PDI Perjuangan gitu ya. Itu memang adalah sebuah fakta yang tidak bisa dinafikan gitu. Tapi ya urusan partai dan bangsa ini dengan negara ini ya jangan kemudian dicampur aduk dengan urusan pribadi gitu. Jadi urusan konstitusi untuk urusan kenegaraan memang Mbak Puan ini sangat-sangat sesuai sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Dan sebagai mitra, sebagai ketua DPR, mitranya pemerintah, ya memang nggak punya pilihan gitu selain mendukung. Makanya ketika Mbak Puan hadir terus kemudian menyampaikan bahwa DPR sebagai mitra strategis siap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, ya nggak ada pilihan gitu. Justru aneh kalau kemudian DPR nggak dukung pemerintah. Ngapain ada DPR gitu. Ya mending nggak usah ada DPR kalau DPR tidak mau mendukung pemerintah gitu. Bahwa di sisi lain secara politik partainya PDI Perjuangan dikerjain gitu ya, muncul partai coklat lah dan sebagainya, ya itu urusan bab yang lain. Bahwa pelakunya sama, orang-orangnya sama dan sebagainya, ya itu bab lain. Nanti ketika ada pemilu lagi dan kemudian ingin melakukan diskusi atau negosiasi politik, itulah yang kemudian nanti akan dibuka gitu ya, sejarah dan bagaimana dulu perlakuan Pak Jokowi dan keluarganya kepada PDI Perjuangan. Tapi kalau untuk urusan retreat dan urusan kenegaraan dan memang diundang oleh presiden, acara pemerintah, ya nggak ada urusan dengan masalah-masalah pribadi atau politik gitu. Itu urusan yang berbeda lagi. Toh nanti pada akhirnya pemilu itu kan ada setiap 5 tahun sekali gitu. Jadi ya nggak usah khawatir dengan perbedaan-perbedaan politik, karena urusan soal masalah negara ini tetap harus diselesaikan secara bersama-sama. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Puan Maharani dan kemudian muncul beritanya hari ini, itu sangat melegakan saya gitu. Karena analisa saya dan kemudian kesimpulan saya bahwa surat itu adalah surat yang palsu atau asli tapi palsu, itu sebelumnya diprotes oleh banyak orang gitu. Banyak orang kemudian meragukan saya mendapatkan informasi dari mana. Enggak perlu tahu lah informasinya dari mana. Enggak, itu bukan informasi, itu analisa dan hasil pemikiran atau perenungan saya terkait surat tersebut gitu. Karena saya mengenal Pak Hasto dengan baik dan kemudian beberapa minggu sebelum ditahan oleh KPK itu saya juga masih sempat ketemu, sehingga secara pemikiran, secara kebijakan dan kebijaksanaan dan apa yang dilakukan saya paham betul, bukan paham betul,
lumayan paham lah gitu ya, bahwa situasi politik yang ada di internal PDI Perjuangan ini memang sangat rumit, dan kemudian itulah yang membuat tidak banyak orang berani berbicara seperti ini. Tapi ya karena saya orang ada di luar, gitu ya, bebas saja untuk kemudian menganalisa, dan tidak mungkin dikasih sanksi sama partai karena bukan kader gitu kan. Jadi aman-aman aja pastinya. Dan itu semoga menjadi pengetahuan kita semua, dan semoga pada akhirnya menurut saya memang untuk urusan-urusan politik itu ya dipisahkan saja dengan urusan kenegaraan atau kepentingan bersama. Karena seberbeda apapun kita, sekeras apapun kritik yang kita sampaikan kepada pemerintah, kepada banyak sekali kasus korupsi dan sebagainya, pada ujungnya pasti keinginan kita itu sama. Kita ingin negara ini menjadi lebih baik ke depannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.